Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tibanya bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu pemirsa yang berbahagia, sampaikan pentingnya ilmu dalam melakukan amal-amal di bulan puasa, pentingnya pikir dalam berbuat. Al-ilmu imamun wal amal tabi'un fakir qabla al-lazim, yang artinya ilmu itu pemimpin dan amal itu mengikutinya. Berpikirlah sebelum berbuat amalan yang serius. Dalam Islam, iman sebelum beramal, niat sebelum berbuat, pentingnya jiwa dan usaha, mental, spiritual di samping fisik, jasmani, otak dan keterampilan. Kepercayaan atau iman bukan sebatas pernyataan lidah, tetapi juga ikrar di hati dan aksi amal yang akan menghasilkan buah berupa akhlak atau perilaku yang baik. Puasa yang dilaksanakan dengan niat yang benar, dengan spirit yang tulus, akan menimbulkan rasa belas kasih dan solidaritas yang tinggi sesama umat, agama, dan bangsa. Manusia sebagai makhluk sosial bukannya makhluk biologi semata, tanpa mental atau jiwa, spirit, semangat bagaikan patung tak berjalan. Puasa fisik dengan tidak makan, minum, dan seksual dalam batasan tertentu di siang hari, tanpa jiwa yang hati yang tulus, tidak akan berpengaruh dalam kehidupan sosial. Islam sebagai agama sangatlah mementingkan pendidikan jiwa atau mental. Di samping kecerdasan otak dan keterampilan mulut berbicara, tangan dan kaki berolahraga, tidak hanya otak yang cerdas dan gerakan fisik yang terampil, tapi mental dan jiwa lebih utama, sehingga bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, menjadi sebaik-baik orang. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Oleh sebab itu, beramalah sebanyak-banyaknya yang bisa dengan berbekal ilmu dan niat yang tulus lillahi ta'ala. Puasa yang kita lakukan memiliki keutamaan-keutamaan yang besar bila dilakukan dengan benar menurut ilmu, bukannya hanya adat kebiasaan. Bulan yang penuh berkah, pahala yang berlipat ganda bagi yang melakukan amal, karya, dan ibadah. Untuk itu harus dengan persiapan yang matang, terutama dengan ilmu, karena sesuatu ada ilmunya. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jangan seperti orang yang beramal tanpa ilmu. Ada aib, ada celah. Sebagaimana kata ulama, al-amilu bila ilmin kasair bila dalil. Orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa penuntun. Man faraqad dalil dhalla sabil, wala dalil illa bima jaa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang terpisah dari penuntun atau dalil, maka
akan sesatlah ia. Tidak ada penuntun yang terbaik melainkan dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amir bi ghairi ilmin kasair ala ghairi tariqin wa ma yubzilu aksar mimma yusri. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya, dan apa yang merusaknya lebih banyak dari apa yang memperbaikinya. Bagi kita, setiap individu, setiap muslim, laki-laki, perempuan, wajib menuntut ilmu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Lalu amal-amal apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan agar puasa kita lebih berkualitas sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, satu, banyak beramal, banyak bekerja, berzikir dan membaca Al-Quran. Dua, banyak melakukan salat dan munajat kepada Tuhan, memohon ampunan, pertolongan, bimbingan, petunjuknya, terutama salat khusus tarawih dan witir, dengan membaca ayat-ayat yang panjang, berdiri, ruku dan sujud dalam waktu yang lama. Keantusiasan, kegairahan Nabi dalam mendirikan ibadah sama dengan kegairahan selera makan orang yang tidak puas dari makanan yang disantapnya. Qiyamul laili bagi Nabi adalah sarana yang memberikan kekuatan dan energi mengokohkan pribadi setiap jiwa, sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa wa asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan sebagian malam atau 2/3 malam salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Sedangkan di siang hari beliau berpuasa, berdakwah, memberi pelajaran, nasihat dan mendidik. Di waktu matahari mulai terbenam, beliau segera berbuka dengan buah yang segar dan manis disertai air putih yang sangat enak bagi orang yang lapar dan haus karena berpuasa. Di samping beliau berdoa di saat mulai berbuka. Di hari-hari ke-10 akhir bulan Ramadan, beliau senantiasa i'tikaf di masjid, memusatkan hatinya kepada Allah, mengosongkan dirinya dari kesibukan dunia, membatasi pertemuannya dengan manusia, sibuk beribadah, memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam dari Allah dan makhluk lainnya, dari malaikat, manusia yang sedang tercurah kepada beliau, selama minyak kasturi berbau wangi, selama burung merpati masih bersenandung mengeluarkan suaranya yang merdu. Puasa merupakan sarana untuk meraih tujuan yang diketeguhan kepada Allah, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Baqarah 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa dekat kedudukannya kepada Allah, perutnya yang kosong membuat jantung dan hatinya bersih, hausnya membuat matanya basah bersinar.
Puasa yang dilakukan mempersempit jalur makanan dan darah yang merupakan jalur masuknya setan ke dalam tubuh, sehingga godaannya melemah, begitu nafsu birahi. Sebaliknya hati yang dan perasaan yang menguat, pekan terhadap lingkungan sekitarnya, terutama bagi kalangan fukara dan masakin yang memerlukan bantuan. Puasa adalah wacana, penempatan jiwa, penyucian hati, menahan pandangan mata, mengendalikan diri, berlomba beramal di musim panen yang berkah, menanam tulus menuai, ya zara, ya sud, pahala berlipat ganda. Oleh karena itu kita senang gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sedih akan berpisah dengannya. Kita cinta bulan Ramadan, antusias gemar memakmurkan dengan sekuat tenaga, dengan menjadikan malam harinya untuk qiyam, salat dan tenang konsentrasi memusatkan. Di samping hari ingat zikir, membaca Al-Quran, berdakwah, memberi ta'lim pelajaran, sebagaimana dikisahkan dalam riwayat orang-orang dahulu bahwa masing-masing mereka duduk di masjid, membaca Al-Quran, memelihara lisan dan pandangan. Mereka sama-sama lapar berpuasa, kemudian berbuka pada saatnya, rukun damai bersatu dan persaudaraan. Barangkali demikian ini sajalah yang bisa saya utarakan berupa amal-amal dan hikmah ibadah di bulan Ramadan. Semoga wujud ketakwaan kita kepada Allah terrealisasi dalam kenyataan sehari-hari dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang. Pada akhirnya hanya kepada Allah sajalah segala amal kita lakukan dan kita persembahkan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.